Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu. Bapa dan Rajaku, ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakan-Mu. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Shalom para wanita hebat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program pemuritan Women's Talk bersama dengan saya Ellen dan seorang hamba Tuhan, Ibu Berta Magdalena Titali. Shalom Sis Berta. Salam Sis Ellen. Apa kabar Sis Berta? Wow, luar biasa. Pastinya luar biasa ya. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Sis Berta, sebelum kita mulai nih untuk mendengarkan sharing yang sangat memberkati buat para wanita hebat, kita mau berdoa dulu terlebih dahulu. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena hari ini Tuhan akan kembali menyatakan kebenaran Tuhan, memperlengkapi kami setiap wanita kekasih Tuhan dengan kebenaran yang daripada-Mu. Roh Kudus pimpin kami percaya setiap kami akan semakin diubahkan, diperlengkapi dan diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Sis Berta, hari ini kita mau sharing tentang tokoh wanita siapa yang ada di dalam Alkitab. Ya, Sis Ellen, hari ini saya dapat tema tentang Maria Ibu Yesus. Maria Ibu Yesus. Oke.
Kalau waktu sebelumnya di Yes. WT saya tentang Marta. Betul. Marta biasanya dekat sama Maria, tapi ini bukan Maria yang saudaranya Marta, tetapi ini Maria ibu Yesus. Nah, kalau kita mau bahas tentang Maria ibu Yesus, rasanya tuh banyak orang pasti, terutama wanita ya, kayaknya pengen banget gitu ya jadi Maria ibu Yesus. Yang siapa sih kita? Betul. Tiba-tiba Tuhan pilih untuk jadi ibunya Yesus, Betul. dipinjam kandungannya untuk melahirkan seorang Mesias. Ini suatu privilege yang besar pastinya buat Maria, dapat kesempatan untuk dipakai Tuhan menggenapi misi keselamatan buat manusia. Nah, tahu nggak Sis Ellen, Maria ini orang kecil, siapa sih? Dia nggak terpandang loh. Sederhana Dia gitu ya, sederhana, tinggalnya juga di kota yang kecil, ya kan, di Nazaret. Lalu dia tidak punya pengalaman rohani yang boleh dikenal orang begitu. Dia juga bukan seorang rohaniawan. Dia tidak punya dampak yang luar biasa, tidak pernah dengar ceritanya juga. Tapi tiba-tiba bisa dipilih oleh Allah untuk dipakai sebagai ibu Yesus. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, saya ingin mengajak kita semua dan para wanita hebat di rumah untuk membuka Alkitab kita, membaca di Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai ke-38 ya. Kita baca dulu tentang Maria yang tertulis di dalam firman Tuhan. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria, yang akan kita bahas. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan akan disebut Kudus anak Allah." Maria mendapat kasih karunia Tuhan. Dia mendapat kesempatan yang luar biasa yang tidak semua orang bisa terima. Dia bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memilih dia. Nah, waktu ini menarik nih. Dia seorang dikatakan perawan, lalu waktu malaikat Gabriel datang sama dia dan kasih tahu, "Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini memang senang sih ya. Kita dipilih untuk dipakai melahirkan seorang Mesias yang maha tinggi. Dan Maria dengan meresponi dengan berkata, "Aku tuh cuma hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataannya." Ini menurut saya menarik karena waktu dia berkata seperti itu, artinya dia kan sudah harusnya mikirin dong. Dia seorang perawan, walaupun dia sudah punya tunangan, tapi dia belum menikah. Lalu ketika dia iyakan itu, artinya dia siap untuk hamil dan melahirkan tanpa punya suami. Nah,
Ini kalau zaman sekarang nih Sis Ellen, apa yang terjadi coba? Betul. Kita senang-senang jadi ibu Yesus, tetapi sadar nggak ucapan Iya. Maria itu mengandung resiko yang besar. Betul. Kalau zaman sekarang dengan dunia sosmed ini udah viral nih, udah akan jadi viral nih Iya. Maria. Nah Maria kepikiran nggak sih seperti itu? Kok dia punya keberanian berkata, oke, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Yes. Nah, kita hari ini akan belajar kenapa Maria punya keberanian yang sebegitu besar menanggung segala resiko. Hamil tanpa menikah, punya tunangan, apakah dia udah siap ketika Yusuf nanti misalnya tidak terima, Betul. lalu dia diceraikan Betul. oleh tunangannya, lalu dia hamil, dia dipenuhi caci maki mungkin. Betul. Karena dianggap asusila. Dan jangan lupa saat itu budaya orang Yahudi adalah ketika diketemukan kita melakukan asusila, pezina, itu hukumannya dirajam batu. Dan pastinya Maria tahu itu. Tetapi kenapa dia berkata bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu? Kita akan belajar hari ini, Sis Ellen. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-28, mungkin Sis Ellen bisa bantu baca. Lukas 1 ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Garis bawahi kata yang dikaruniai. Jadi Maria mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan Maria tangkap itu, Sis Ellen. Betul. Jadi kenapa Maria begitu memiliki keberanian yang besar menanggung resiko? Dia tahu dia setelah ini dia akan meninggalkan kenyamanannya yang biasanya hidup bebas, ini tidak bebas lagi karena dia harus menjalankan misi Allah sampai Yesus bisa lahir gitu. Dan ini saya tahu pasti tidak nyaman dan Maria berani ambil resiko itu karena Maria mengikuti apa yang dikatakan malaikat itu. Dia tangkap bahwa dia memiliki kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan dia tahu itu cukup untuk membuat dia mampu menanggung segala sesuatu yang akan dia hadapi di depan. Nah, bukankah dalam kehidupan ini bisa saja Tuhan membawa kita melakukan sesuatu pada situasi yang mungkin tidak menyenangkan buat kita, mungkin tidak nyaman buat kita. Namun jika kita tahu dan memiliki sikap hati seperti Maria bahwa ada kasih karunia Tuhan yang menyertai setiap orang percaya, kita pasti sanggup mengambil keberanian untuk menjalankan setiap apapun proses yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, Sis Ellen. Kasih karunia Tuhan itu apa sih? Kasih karunia Tuhan itu adalah ketika kita diberi kekuatan di saat kita sebenarnya udah merasa ini kayaknya kita nggak mampu nih. Tetapi ketika kita tahu ada kasih karunia Tuhan dan kita andalkan itu, kita akan diberikan kekuatan jauh melampaui apa yang kita sanggup menanggungnya. Nah, seperti firman Tuhan, kalau firman Tuhan bicara begini, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu kan sesuatu yang nggak enak. Lalu kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Siapa yang mau gitu? Tetapi kalau firman Tuhan sudah bilang begitu, artinya ada kasih karunia yang akan menguatkan kita. Mari kita memiliki sikap seperti Maria, dia mengandalkan kasih karunia Tuhan. Sebab itu dia berkata, ya jadilah kepadaku menurut yang engkau katakan. Wow, itu sangat memberkati sekali ya Sis Berta. Berarti memang Maria ini, kenapa tadi Sis Berta bilang dia langsung meresponi tanpa berpikir ada konsekuensi sosial atau apapun, karena dia tahu dia dikasihi Tuhan dan dia dilimpahkan kasih karunia Tuhan, sehingga dia tahu dia sanggup menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi karena dia mengandalkan kasih karunia Tuhan. Jadi poin pertama karena Maria mengandalkan kasih karunia Tuhan. Wow, nah Sis Berta, kita pengen langsung nih denger yang poin kedua gitu ya. Bagaimana Maria bisa menjadi seseorang yang sangat dipercayai Tuhan selain yang pertama tadi dia mengandalkan kasih karunia Tuhan. Oke, kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-29.
waktu malaikat berkata kepadanya, dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Betul. Nah, kalau kita lihat di ayat ini, kata perkataan dalam bahasa aslinya dipakai kata logos. Artinya adalah firman Tuhan. Jadi waktu Maria terkejut mendengar perkataan itu, dia sadar perkataan itu artinya logos, firman Tuhan. Dia sadar malaikat yang dikatakan oleh Gabriel adalah firman Tuhan. Dan dia sadari itu bahwa ini firman Tuhan sedang turun kepada saya. Lalu dia bertanya. Nah, kata bertanya itu dipakai dalam bahasa aslinya dialogizomai, yang artinya berpikir sambil membandingkan. Nah, kenapa Maria memiliki keberanian? Karena dia mengandalkan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, karena dia tahu apa yang dia dengar itu firman Tuhan. Ya, betul. Karena dia tahu, dia bisa membandingkan firman Tuhan. Waktu dia bertanya, dia bisa membandingkan, oh ini firman Tuhan atau ini bukan. Betul. Ketika dia tahu ini adalah firman Tuhan, dia yakin melakukannya. Nah, seringkali ketika kita ada masalah nih Sis Ellen ya, kita mengerti sih ada firman Tuhan, tetapi kita tidak bisa menerapkannya ketika masalah di depan kita datang. Sepertinya lupa. Nah, inilah pentingnya kenapa kita para wanita-wanita hebat yang adalah penolong bagi pasangan kita. Penting sekali untuk kita mengerti firman Tuhan. Penting sekali untuk kita merenungi firman Tuhan. Tahu firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan saja masalah bisa terjadi. Baik di dalam rumah tangga, di pelayanan, mungkin di lingkungan tempat kita, di mana saja Tuhan tempatkan kita. Bisa saja masalah terjadi dan bisa aja di luar kemampuan kita. Tetapi Maria saat dia diperhadapkan sesuatu yang dia tidak mengerti, yang dia bisa lihat adalah firman Tuhan. Nah, kita sebagai wanita hebat, ketika kita punya pengertian akan firman Tuhan, fondasi firman Tuhan sebagai fondasi hidup kita, kita bisa melihat dan kita tahu apa yang harus kita perbuat. Betul, wow. Seperti firman Tuhan katakan ya Sis Berta, bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita ya. Jadi kalau kita berjalan dalam dunia ini tanpa pelita gitu ya, itu kayak gelap ya. Jadi disitulah kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Betul, wow, luar biasa. Nah, para wanita hebat, tadi dikatakan yang pertama karena Maria dia sangat tahu kasih karunia Tuhan yang penuh atas dia sehingga dia mengandalkan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, dia sangat memperhatikan firman Tuhan ya. Dan dikatakan dia bukan hanya mendengar tapi dia merenungkan ya dan berpikir dalam tentang firman Tuhan. Nah, yang ketiga poinnya apa nih Sis Berta? Ya, yang ketiga tadi kan dia mengerti bahwa itu firman Tuhan. Jadi dia sanggup melakukannya. Dia punya keberanian untuk berkata iya, aku terima, aku taat. Nah, yang poin ketiga, ayat yang ke-35, mari kita baca bersama-sama. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus anak Allah. Nah, Sis Ellen, Maria tidak cuma tahu firman Tuhan. Ketika dia mendengar, dia tahu ini firman Tuhan. Tapi bukan cukup sampai di situ. Maria juga taat akan firman Tuhan. Maria juga punya kebingungan pastinya ya. Tapi waktu dia tahu bahwa ada kasih karunia Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan seperti itu, dia taat melakukannya. Nah, ini menarik nih kalau saya boleh membandingkan dengan Zakaria, di mana istrinya juga sama mengalami yang hampir mirip. Dia dapat kasih karunia juga untuk punya anak di usianya yang sudah lanjut. Nah, tetapi ternyata sikap respon hatinya terhadap mendengar firman Tuhan berbeda, Sis Ellen. Sis Ellen boleh coba bantu di Lukas 1 ayat yang ke-18. Lukas 1 ayat yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya.
Zakaria waktu itu didatangi juga sama malaikat dan diberitahu bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi respon dari Zakaria waktu itu adalah dia berkata, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Bandingkan dengan Maria ketika mendengar di ayat 34. Maria dia juga sama tidak mengertinya. Benar. Tetapi kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, ini kalau kita bisa cermati, perkataan Maria adalah perkataan dia bertanya karena ketidakmengertiannya. Dia bilang bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Betul. Nah, ini menarik. Kalau ini bahasa dalam terjemahan bahasa Indonesia lebih sopan. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya dikatakan bagaimana mungkin hal itu belum mungkin terjadi karena aku belum bersuami, dipakai kata andraoginosko yang artinya aku belum bersetubuh dengan seorang laki-laki pun. Lebih spesifik lagi pertanyaan Maria, bagaimana mungkin? Artinya ini karena dia bertanya karena ketidakmengertiannya dia. Aku hamil, oke, tetapi aku belum pernah bersetubuh dengan lelaki manapun. Berbeda dengan Zakaria dan Elizabeth, mereka sudah suami istri. Mereka tahu, mereka mengerti gitu. Dan yang membedakan adalah Zakaria, dia seorang imam, Sis Ellen. Dia seorang imam rohaniawan tingkat tinggi kan kalau imam ya. Maria bukan siapa-siapa. Lalu Zakaria secara usia dia sudah lanjut, artinya dia sudah matang dengan kehidupan. Dia sudah menggeluti firman Tuhan karena dia pemimpin rohani. Tetapi beda dengan Maria. Maria orang yang sederhana, dia bukan orang rohaniawan. Tapi yang membedakan apa? Sikap hati mereka meresponi firman Tuhan. Yang satu Maria langsung taat, jadilah padaku. Betul. Tetapi yang diresponi oleh Zakaria berbeda. Dia mempertanyakan di ayat 18 tadi ya. Betul. Dia mempertanyakan bahwa bagaimana aku bisa tahu. Artinya penekanannya adalah buktinya apa? Tandanya apa? Tandanya apa? Bagaimana aku bisa tahu? Ini bukan pertanyaan, tetapi minta konfirmasi. Buktinya apa? Tandanya apa? Nah, di situ malaikat langsung bilang, engkau tidak bisa berkata sampai anakmu lahir kan? Karena ada ketidakpercayaan, padahal dia tahu firman Tuhan. Tetapi dia tidak percaya. Beda dengan Maria, dia bertanya karena dia tidak mengerti. Begitu dijelaskan, Maria percaya dan taat. Jadi ternyata Sis Ellen, ketika kita mendengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, ternyata sesuatu yang berbeda. Betul, sangat berbeda. Nah, Maria mengambil sikap, dia bukan cuma tahu firman Tuhan, tetapi dia hidupi firman Tuhan, dia taat akan firman Tuhan. Wow, luar biasa sekali Sis Berta. Luar biasa ya Maria. Berarti Maria ini memang dia tadi ya, selain dia mengandalkan Tuhan, mengandalkan kasih karunia Tuhan, dia memperhatikan firman Tuhan dan dia mentaati. Nah, buat kita nih para wanita hebat Sis Berta, bisa dikasih tips secara praktis gitu ya. Mungkin Maria dalam kehidupannya waktu di zaman itu dan kita yang di zaman ini nih ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang wanita yang memang kita taat akan benar-benar akan firman Tuhan. Karena ini menarik tadi poin Sis Berta katakan Maria ini sampai memiliki keberanian untuk meninggalkan kenyamanannya ya. Seorang yang udah tunangan, yang harusnya pernikahannya sudah di depan mata, tapi malah apa ya, menerima sesuatu yang Tuhan sampaikan dan dia bisa menerimanya dengan sangat legowo gitu kalau bahasa Jawanya. Itu gimana Sis Berta? Ya, yang pertama kita harus mengikuti teladan Maria ya. Dia memberikan teladan yang luar biasa. Artinya kelihatan sekali dalam kesederhanaannya. Dia mengandalkan kasih karunia Tuhan. Betul. Bukan cuma tahu ketika dia mendengar ada kasih karunia Tuhan, tapi dia andalkan. Tapi untuk mengandalkan aja ternyata perlu punya pondasinya, yaitu mengerti firman Tuhan, Sis Ellen. Karena kalau kita nggak tahu bahwa oh ya firman Tuhan berkata seperti itu, kita tidak bisa mengandalkan kasih karunia Tuhan karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Nah, mungkin dalam kehidupan keseharian kita
wanita kayaknya punya banyak pressure ya kan. Yes. Yang ngurus anak, bekerja juga mungkin, melayani gitu. Pressure-nya pasti lebih tinggi dari pria, ya kan? Gitu. Harus siap melayani suami juga. Nah, penting sekali untuk kita memiliki fondasi firman Tuhan dalam hidup kita. Betul. Karena ketika kita ada saat-saat di mana kita rasanya aduh hektik sekali. Betul. Aduh kayaknya nggak kuat nih. Itu firman Tuhan akan keluar dengan sendirinya. Dan kita tahu bahwa kita dimampukan karena kita diberikan kasih karunia Tuhan. Dan itu yang membuat kita cakap menanggung segala sesuatu. Amin. Berarti Sis Berta, para wanita hebat, mari kita tetap hidup dalam firman Tuhan. Dan pastinya waktu kita hidup dalam firman Tuhan, Roh Kudus akan memampukan setiap kita ya Sis Berta ya. Betul. Untuk melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya kita juga jadinya menyadari, loh keluarga itu kasih karunia Tuhan kok yang Tuhan berikan gitu ya. Jadi pressure apapun loh ini kasih karunia Tuhan gitu ya. Jadi saya punya kesaksian sedikit, singkat aja. Belum lama kedua orang tua dari suami saya kena musibah harus dirawat karena positif COVID. Dalam usia yang satu 80 tahun, yang satu 76 tahun, mama saya. Dua-duanya usia renta, tetapi harus terkena positif COVID. Buat kami ini suatu pukulan yang berat. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan ketika orang positif COVID karena harus diisolasi dan harus di ICU. Hari-hari sangat mencekam karena begitu terima video call aja itu rasanya hancur hati. Dan kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa selain mengandalkan Tuhan. Saat itu yang saya alami adalah kami memperkatakan terus firman Tuhan bahwa Tuhan Engkau pegang kendali. Tuhan Engkau pegang kendali. Tuhan Engkau tetap baik, Tuhan sanggup. Perkatakan firman Tuhan. Dan hari ini setelah 27 hari papa saya di ruang ICU dalam kondisi yang drop, dia sudah kembali ke rumah, mama mertua saya sudah kembali ke rumah dalam keadaan yang sehat, puji Tuhan. Kalau melihat ke belakang lagi pada saat itu rasanya tidak sanggup. Tetapi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ada kekuatan. Ada kekuatan dan saya baru mengerti, wow, kasih karunia Tuhan itu nyata loh, memampukan kita. Dan jangan sepelekan kasih karunia Tuhan, karena dia bekerja melampaui apa yang kita bisa dan kita pikirkan. Wow, amin. Sangat memberkati sekali ya para wanita hebat. Baik Sis Berta. Dan saat ini kita pengen nih Sis Berta simpulkan lagi sekali lagi tentang Maria. Lalu Sis Berta bisa tutup kita dalam doa dan juga untuk memberkati para wanita hebat dimanapun mereka berada. Oke, untuk para wanita hebat di rumah, ini kalau ngomongin Maria, ngomongin tentang kelahiran Yesus, ini udah auranya kita nih aura Natal ya, Christmas. Natal itu sukacita sekali. Nah, Sis Ellen, kalau begitu, berarti kan minggu depan kita udah masuk bulan Desember, udah masuk menyambut hari Natal. Nah, saya mau kasih dan simpulkan gimana sih menyambut hari Natal ini yang udah tinggal di depan mata ini. Menyambut kelahiran Yesus tapi versi Maria, versi keteladanan Maria. Nah, dalam menyambut Natal, kelahiran Yesus kita perlu persiapan fisik, kue-kue dan lain-lain itu perlu karena membawa sukacita ya secara jasmani. Tetapi ada hal yang lebih penting yang Maria lakukan ketika dia mempersiapkan kelahiran seorang juru selamat, Mesias penyelamat bagi dunia, yaitu yang pertama, dia punya iman yang berani untuk bertindak mengandalkan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Maria punya sikap. Dia mengerti firman Tuhan, artinya dia menghidupi firman Tuhan di dalam hidupnya. Dan ketika dia tidak mengerti sesuatu hal yang diberitahukan kepada dia, dia bisa menangkap bahwa ini firman Tuhan. Nah, itu persiapan yang dia lakukan. Karena ketika kita mengerti firman Tuhan, kita bisa tahu, kita bisa melihat ada visi penyelamatan Allah yang harus terjadi di dalam hidup kita dan melalui hidup kita tentunya. Nah, yang ketiga yang Maria lakukan adalah dia tidak cuma mengerti firman Tuhan, tetapi dia taat mempraktekkan firman Tuhan dalam segala keadaannya. Nah, ketaatan bicara juga tentang rela berkorban. Maria mempertaruhkan
hidupnya, kenyamanannya. Yes. Dia bayar Betul. harga karena dia taat kepada Ya. firman Tuhan. Wow, luar Itu biasa. saya rasa yang Yes. penting untuk kita menyambut Natal, Iya. hari kelahiran Yesus Betul. Juru Selamat kita. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Sis Berta. Dan saat ini kami boleh minta Sis Berta untuk tutup kita dalam doa dan memberkati para wanita hebat. Oke, para wanita hebat, mari kita berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat hari ini Tuhan, di mana kami boleh belajar tentang keteladanan Maria, Ibu Yesus, yang Tuhan pakai seorang yang bukan siapa-siapa. Ya, benar. Mungkin seperti kami Tuhan, tidak terpandang, Benar Tuhan. bukan dari kalangan siapapun, tapi Tuhan mau pilih Maria. Amin. Dan karena kami tahu dia memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Yes. Tuhan ajar kami hari ini Tuhan untuk mengandalkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan atas setiap kami, terutama anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada setiap Amin. kami. Biar kami Tuhan hari demi hari kami mengandalkan kasih karunia-Mu Ya, dalam terima menghadapi hari-hari kami ya Bapak, terutama menjalankan tugas kami, panggilan kami sebagai wanita, sebagai penolong, penopang dalam keluarga, dalam pelayanan kami Tuhan. Biar kami semakin hari semakin mengandalkan kasih Amin. karunia Tuhan. Benar. Dan terlebih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu taat akan Ya, firman terima Tuhan. kasih, Tuhan. Untuk rajin Tuhan membaca firman Tuhan, Amin. rajin merenungkan firman Tuhan, Amin. karena itu kekuatan bagi kami. Yes. Firman-Mu yang menuntun langkah setiap wanita-wanita Terima kasih, hebat, Tuhan. dan bukan cuma mengerti firman Tuhan, tetapi kami juga mau taat seperti Maria, Ya. mempraktekkan dan menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, Terima kasih, sehingga Tuhan. kami boleh dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan, sehingga kami dipakai juga Tuhan untuk memberitakan kasih karunia-Mu kepada banyak Amin, orang. amin. Terima kasih ya Terima Bapa, kasih, Bapa. terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus Engkau yang menolong Ya. dan menyempurnakan Yes. pelajaran kami hari ini. Terima kasih. Dan Roh Kudus yang sama yang akan memampukan setiap kami untuk Amin. cakap menanggung setiap hari Amin. kami di dalam Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Yes. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur Amin. untuk pembicaraan kami hari ini. Terima Engkau juga kasih. memberkati para wanita hebat di Benar, rumah. amin. Biar kiranya apa yang mereka boleh dengar menjadi rema Tuhan, Ya, dan mereka boleh dalam praktekkan nama dalam Yesus. kehidupan mereka sehari-hari. Kami mengucap syukur dan kiranya berkat yang dari Allah Bapa Amin. turun atas Terima kami kasih, semua. Tuhan. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Amin. Pertolongan kuat kuasa Roh Kudus Amin. akan menopang seluruh wanita-wanita hebat Amin. untuk cakap menanggung segala sesuatu dan mempraktekkan firman Tuhan dan diberi hati yang taat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Sis Berta untuk sharing firman Tuhan yang sangat Sama-sama, memberkati. Sis Ellen. Apalagi menjelang Natal ya. Jadi Tuhan Yesus berkati, semakin pakai luar biasa Sis Berta dimanapun Amin. berada. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Terima Baiklah kasih. para wanita hebat, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, dan terus saksikan program Women's Talk dan semua program pemuritan MCC BSD, dan ingat untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.